Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polresta Denpasar menghentikan penyidikan kasus pembunuhan seorang anak oleh ayah kandungnya pada 6 Juli lalu di Jalan Bukit Tunggal, Denpasar Barat. Warga di Kota Bangli sulit mendapatkan air bersih dan harus antri di tempat penampungan air. Mencoba kelezatan kuliner lawar dan serapak kerbau di Kota Denpasar. Bencana banjir yang terjadi pekan lalu di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara menyebabkan aktivitas warga lumpuh. Setiap tahun ketika musim hujan tiba, 2 dusun Desa Pengambengan kerap dilanda banjir. Hal ini disebabkan kedua dusun berada di dataran rendah sehingga air tidak bisa mengalir ke laut karena tertahan ketika air pasang. Pemkab Jemberana berencana akan membangun 3 kolam retensi atau kolam penampungan air untuk menanggulangi banjir di kawasan ini. Selama ini pembangunan kolam retensi tertunda karena keterbatasan anggaran. Selain itu drainase yang ada juga tidak mampu menampung air karena melebihi kapasitas. Kenapa kita menggunakan lahan politeknik kelautan? Karena kita lihat di sana cukup luas dan itu juga kolam retensi kita bisa buat selain dia untuk mengendalikan banjir, juga kita akan nanti permukaannya kita tata sehingga menyerupai taman dan kolam. Nah ini kita minimal akan membuat kolam retensi itu sebanyak 3 unit, minimal 3 unit. Kemudian dengan luasnya yang bervariasi tergantung juga dari kondisi lahan di sana sehingga tidak mengganggu dari segi estetika. Namun dari segi fungsi tetap optimal. Saya yakin begitu kita bisa membangun kolam retensi ini dapat mengurangi ya. Kalau mengendalikan 100% ya tidak, karena itu permukaan air laut dan permukaan daratan itu hampir sama sehingga sulit kita lakukan penanganan 100%. Selain membangun 3 kolam retensi, Pemda Jemberana juga berencana menyempurnakan drainase untuk sementara waktu dan saat ini sudah 60% dalam proses penyelesaian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Objek wisata di muara Sungai Tangpu, Denpasar ini menawarkan sensasi yang berbeda dibanding objek wisata lainnya di Bali. Di tempat yang tenang ini, para pengunjung atau wisatawan bisa minum kopi di pinggir muara sungai. Aneka makanan dan minuman dengan harga terjangkau juga bisa dipesan di tempat ini. Agar berbeda dengan objek wisata lainnya, pihak pengelola menawarkan gratis naik kuda bagi pengunjung yang membeli makanan dan minuman seharga Rp100.000. Pengunjung atau wisatawan bisa mencoba naik kuda gratis selama kurang lebih 10 menit. Kesannya sangat senang banget ya, karena di sini unik. Selain kita bisa makan, disiapin juga seperti naik berkuda dan ATV ke pantai. Itu dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian bisa have fun dengan keluarga, dengan teman-teman, dan pengalaman yang sangat berkesan karena ternyata naik kuda itu sangat menyenangkan ya. Saya baru pertama kali naik kuda, kudanya jinak dan kemudian ternyata juga mungkin terapi juga ya untuk terapi untuk menenangkan pikiran juga ternyata bisa, sekaligus untuk kemudian kita bisa melihat pemandangan serta menikmati makanan yang mungkin baru pertama kali ada di Denpasar gitu.
Perbedaan kita di sini, kalau kafe lain mungkin mereka cuma menyediakan makanan atau minuman atau kopi-kopi seperti itu. Kalau kelebihan kita di sini, kita ada kudanya, artinya kalau tamu yang makan di sini di atas 100.000, kita berani kasih naik kuda gratis 10 menit seperti itu. Biar ada bedanya dengan kafe-kafe lain. Belum terlalu rame, apalagi kita baru beberapa bulan, baru 3 bulan lah Niki. Kita masih promo, kebetulan juga kondisi pandemi seperti sekarang, terus jujur agak berat sekali, karena satu kita baru, yang kedua kondisi seperti sekarang ini. Tapi mudah-mudahan cepat kembali seperti dulu lagi. Jika ingin naik kuda lebih lama lagi, wisatawan harus membayar Rp150.000. Dengan ditemani petugas, wisatawan bisa berkeliling naik kuda sambil menikmati pemandangan sekitar yang masih alami. Meski baru dibuka, objek wisata ini sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Daging kerbau dapat diolah menjadi aneka hidangan yang lezat. Salah satunya kuliner lawar dan serapah kerbau. Tempat makan yang menyajikan hidangan ini antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Lawar dan serapah kerbau di tempat ini menggunakan bumbu khas Denpasar, yakni keleh nyanglo. Lawar dan bumbu juga dilengkapi parutan kelapa bakar agar cita rasanya menjadi gurih. Seporsi lawar kerbau dijual seharga Rp25.000, lengkap dengan nasi, kerupuk kulit kerbau, soto sapi, dan minuman. Kalau di setiap daerah kan beda-beda kan, kayak misalnya Gigi Anyar ada lawar flek, jadi dagingnya dicincang mentah, dimik pakai lawar. Kalau di Denpasar kita kita pakai lawar, dagingnya matang semua, jadi dengan bumbu cita rasa Denpasar yang disebut dengan bumbu klenyangluhnya. Klenyangluh, iya. Biasanya kan bumbu Bali, bumbu genep atau bumbu rajang kan. Kalau klenyangluh itu dia terdiri dari lengkuas, bawang putih, kemiri, terus sama ada kunyit, kalau bahasa Balinya kunyit, terus ada bakaran kelapanya. Yang itu yang bikin aroma khas aromanya. Ini menunya ada lawar, ada serapah, ada soto. Terus kalau untuk lawarnya lawar kebo sama serapah sapi sama soto sapi. Gimana tuh rasanya, Pak? Enak sih, bikin ketagihan rasanya. Enak sih, pas rasanya. Untuk lawar kebonya pas. Tidak ada rasa amis atau? Enggak ada amis sama sekali. Pasokan daging kerbau selama ini dikirim langsung dari Pulau Lombok, NTB. Dalam sehari, Ketut Lelut menjual 120 porsi nasi lawar dan serapah kerbau. Setiap harinya, tempat makan sederhana ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 1 siang. Dayutri Laksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.